Susah cari kerja, lowongan seret, PHK di mana-mana. Nah, kok bisa? Kenapa kerja di Malaysia itu lebih baik? Untuk lamaran yang mungkin udah hampir tembus hampir 1.000 lamaran yang saya lamar, tapi sampai saat ini saya belum mendapat pekerjaan. Dah lah, las kerja, tem gaji, bos bagi balik awal pula. Masya Allah, barakallah tengah guys. Orang Malaysia memang baik gila guys. Aja, kalau enggak ya pakai telur gitu. Jadi kalau masalah ikan, ayam itu kayak bisa dihitung banget. Keluarga Anggi kalau mau makan ikan sama ayam bisa dihitung. Dan alhamdulillah sampai Malaysia hampir setiap hari Anggi makan. Mereka Indonesia ini para sahabat terlalu jujur. Mereka itu mengatakan dekat Indonesia tak pernah makan ayam, tak pernah makan telur. Setelah sampai dekat Malaysia, setiap hari, bahkan setiap saat, Mas Farhan ini memang kenyataannya semacam itu. Makan ayam, makan telur, makan migi setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang pekerja daripada Indonesia ketika bekerja dekat Malaysia. Banyak yang mengucapkan rasa syukur, banyak berterima kasih. Karena apa para sahabat? Karena susahnya mencari pekerjaan dekat negara kita sendiri yang dibuktikan oleh banyak pekerja-pekerja daripada Indonesia. Seperti Mas Farhan sendiri, Mas Farhan merasa sangat bersyukur sekali bisa bekerja dekat Malaysia, boleh mencukupi kebutuhan dekat keluarga dan juga boleh menyimpan uang. Dan juga ada sebagian daripada TKI juga daripada Indonesia ataupun tenaga kerja wanita yang di bidang kilang, yang mereka itu sampai merasa terharu kepada kebaikan orang Malaysia ini. Mereka bukan setakat mendapatkan bos, bahkan mendapatkan jiran yang menganggap mereka itu anak sendiri macam itu para sahabat. Sedangkan dekat Indonesia yang dulunya ketika berkampanye untuk menaikkan sang presiden dekat Indonesia para sahabat akan menciptakan lapangan pekerjaan 19.000 lapangan pekerjaan untuk anak-anak muda yang akan hadapan. Faktanya sekarang susah banget untuk mendapatkan pekerjaan. Dan kita harus bersyukur para sahabat, kita akan tengok begitu susahnya ketika dekat Indonesia susah dekat mendapatkan pekerjaan, ketika dekat Malaysia mendapatkan pekerjaan yang enak dan juga boleh makan enak. Itu merupakan suatu nikmat, rasa syukur harus disyukuri. Dan para sahabat penasaran kan seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen ke bawah. Tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Let's go! Jangan melamar pekerjaan seperti itu ramainya. Kayak mau demonstrasi saja, kayak orang mau demo. Ini mau melamar pekerjaan para sahabat. Berapa ribu anak-anak muda banyak itu. Ini untuk mendapatkan pekerjaan. Mungkin udah hampir tembus hampir 1.000 lamaran. Mencari kerja sejak tahun 2023. Saat ini saya belum mendapat pekerjaan. Kalau awal-awal dulu lulus saya telepon sama jurusan. Mencari kerja sejak tahun 2024. Harapannya sih ya untuk Ini lulusan university. apa namanya janji-janji pas kampanyenya itu tuh lebih ditepatin sih, kayak 19 juta lapangan kerja itu kira-kira bener nggak apa namanya bakalan ditepatin atau enggak gitu. Karena kan di sini juga kan banyak banget tuh kayak yang nyari kerja kan, jadi saya harap lowongannya Anak-anak muda luas lagi gitu, dibanyakin lagi karena kan di Indonesia susah banget para sahabat. Jadi ada 7,28 juta orang yang menganggur. Artinya ada 5 orang pengangguran dari 100 orang angkatan kerja. Jika dibedah menurut kelompok usia, Gen Z adalah penyumbang paling besar dengan jumlah 16,16%. Setahun sudah pemerintahan baru ini berjalan. Pak Presiden baru saja bilang
bahwa angka pengangguran terendah sejak tahun 98. Bagus dong kalau gitu. Tapi kenapa Data-data obrolan tok, datanya sehari-hari bohong. yang kedengarannya malah sebaliknya? Susah cari kerja, lowongan seret, PHK di mana-mana. Nah kok bisa? Ya memang sebenarnya kita tidak bisa ya berhenti di satu angka saja. Di lapangan ceritanya jauh lebih kompleks. Misalnya nih, kalau kita mau lihat data lebih dalam lagi. Satu, pengangguran absolut itu justru naik. Jadi persentasenya memang turun. Tapi jumlah orang nambah. Kan angkatan kerjanya membesar. Nah kita kejar-kejaran tuh di situ. Lalu kedua, kualitas kerjanya melemah. Maksudnya apa? Gini, pekerjaan yang sifatnya part-time jumlahnya nambah. Sementara yang full-time jumlahnya berkurang. Nah, banyak yang dihitung itu disebut sebagai bukan pengangguran, padahal mereka itu kerja part-time dengan jam kerja dan penghasilan yang amat tidak layak. Yang ketiga, mayoritas pekerja kita, 60% masih kerja informal. Kalau informal itu artinya apa? Upahnya cenderung rendah, tidak punya perlindungan sosial, tidak punya perlindungan hukum yang cukup. Terus keempat, pengangguran anak muda tetap paling tinggi. Anak muda itu paling semangat, tapi paling sulit masuk ke tempat kerja. Kenapa kerja di Malaysia itu lebih baik? Anak mudanya kerja ke Malaysia. Tahu ini. Di sini aku tidak bicara masalah Ini gaji dan kerjanya ya. Enggak. Lulusan university ini. Sama aja. Masalah gaji Si Abang Rahman ini. sama di Malaysia ya sama aja. Pekerjaan juga ya sama aja, sama-sama berat. Emang apa sih yang diharapkan gitu? Kerja di Malaysia lebih ringan? Ya kagak lah Pak. Di Malaysia juga berat. Kadang sambil berenang juga aku. Tapi apa sih yang membuat Malaysia itu lebih better? Nah yaitu Lebih nilai better. ringgit terhadap rupiah itu relatif mengalami kenaikan terus setiap bulannya Pak. Jadi kita kerja itu sambil investasi. Apalagi Misalnya waktu uang pertama ringgit kali sekarang kerja lagi di naik. sini, 1.000 ringgit itu 3.500.000. Sekarang 1.000 ringgit itu jadi 3.733.000 rupiah dan masih mengalami kenaikan. Jika sama-sama dirupiahkan artinya tiap bulan gaji kita itu naik kalau di Malaysia. Tapi kalau di Indonesia tiap bulannya itu sejatinya turun gitu. Dan Sekarang sudah 4.000. Di Malaysia itu kita nggak gampang pulang gitu. Beda kalau di Indonesia. Kerja setahun aja udah hitungannya lama gitu. Jadi akibatnya kita pengen cepet-cepet pulang. Berbeda dengan Malaysia, kerja setahun itu hitungannya masih pemanasan Pak. si pemanasan. Orang Malaysia memang baik gila guys. Ini Hari ini bukti ini tenaga ada kerja abang daripada yang Indonesia yang menceritakan bahwasanya enak di Malaysia. nak antar nasi dagang. Wow, padahal tak kenal dan bukan keluarga, bukan kawan juga sebelumnya, tapi dia baik, dia bagi nasi dagang. Serius guys, Nasi dagang. saya rasa kagum, sangat kagum. And wow. Apa nasi kerabu ya? Saya mau pergi sana. Seperti apa nasi gagang itu? Sumpah dekat kedai mama. Kita lihat nanti abangnya macam mana ya. Ini guys, ini orang-orang baik di Malaysia. Ini ada Abang Sam dan keluarganya. Tuh, ada kakak Ezan dan anaknya juga. Ini nasi kerabu. Ini Nasi Kelantan, kerabu. nasi dagang Kelantan. Oh, ini nasi dagang. Lemak. Ini nasi kerabu Kelantan. Ini lemak juga lah. Ini belum. Belum hari. Say thank you untuk kakak abang. Tuh, banyak banget guys. Banyak banget bagi nasi dagang, nasi kerabu. Ya Thank you. Allah, Itulah baik banget orang makanya aku Malaysia. bilang, orang Malaysia memang baik-baik. Betul bang, aku Thank setuju. you ya. Thank you yang Bang sudah baik-baik. suka dengan konten-konten aku. Dah lah, las kerja. Best gila. Gaji. Kerja di Malaysia nih guys. Masya Allah, barakallah. Tengok guys. Kita balik awal, Masya Allah. Dapat gaji Berarti ajen kita dan balik awal. Gitu gak diomongin kita ya. Enak banget pak. Kita explore dulu atau kerja di Malaysia kejan. Best gila kerja di Malaysia Ini kerja kilang ya. Kakaknya ini kerja kilang. Tempatnya selesa. Terus asrama kita tak bayar. Nggak Rumah free. cari kos buat tidur. Lepas itu pulang berangkat dia terjemput mas, Masya Allah. Iya, diantar pulang jemput antar Bus pulang depan guys. pulang dan berangkat diantar bus. Rela letak bag-bagnya di depan.
biar nanti langsung cap terus menuju bus. Itu busnya. Halo, Anggi lo. Tekan don bus toh. Uga dadak nyetir. Uga dadak mikir kok ning dalan macet urut utawa ora. Garek dolanan HP. Lungguh bobok manis, Masya Allah. Lo apa seluruh badan? Ini pekerja-pekerja daripada Indonesia. Oke lari tapi tanah udah mau kejeblok pas udah terus kebes. Itu kanca-kancaku, Masya Allah. Goodbye guys. Masya Allah, itu yang selalu diucapkan. Nanti kita bercuti 3 hari. Masya Allah. Masya Allah. Kanca udah balik kalau seluruh. Indahnya pemandangan. Assalamualaikum guys. Kehidupanku sebelum dan sesudah bekerja di Malaysia. Dengarkan. Sebelum datang ke Malaysia hingga sampai ke Malaysia yang mendapatkan banyak sekali kebaikan. Alhamdulillah. Sebelum Anggi datang ke Malaysia, sebelumnya Anggi dan kongsi cerita nih, Anggi memang terlahir dari keluarga yang sederhana. Setiap hari makan tuh seadanya aja. Anggi itu memang paling suka dengan tahu ya. Jadi setiap hari itu hampir setiap hari makannya pakai tahu aja. Kalau enggak ya pakai telur gitu. Jadi kalau masalah ikan, ayam itu gak bisa dihitung banget. Betul, Pak. Keluarga Ayam, kalau mau makan telur. ikan sama ayam bisa dihitung. Dan alhamdulillah sampai Malaysia hampir setiap hari Anggi makan Ya Allah. dengan ayam dan ikan. Dan lagi Setelah sampai ke Malaysia memang macam itu, para sahabat. Kita makan ayam. Di atas tikar, lepas tuh pakai tilamnya itu yang udah tipis banget. Mungkin itu tilam yang sedari Anggi kecil belum bisa beli lagi. Dan alhamdulillah sampai Malaysia Anggi mendapatkan asrama dengan kamar yang sangat bagus, tilamnya tinggi, empuk. Terlepas dari itu, alhamdulillah Anggi mendapatkan ibu angkat yang baik banget, sehingga Anggi diberi kamar khusus yang jauh lebih indah dari yang Dapatkan ibu angkat. Alhamdulillah. Meskipun Anggi terlahir dari keluarga yang sederhana, tapi alhamdulillahnya Anggi gak pernah kekurangan kasih sayang dari orang tua. Orang tua Anggi kalau bagi kasih sayang itu jauh dari segala-galanya guys. Meskipun makan seadanya, tempat tinggal yang cukup, namun untuk kasih sayang, alhamdulillah bapak ibu itu mencintai setulus hati banget. Anggi yakin bukannya emak bapak itu gak bisa belikan ayam maupun ikan setiap hari, namun beliau itu pasti berpikir jika setiap hari makan ayam ikan, besok mau makan apa lagi. Sedangkan penghasilan beliau hanya bekerja sebagai petani. Betul. Berkat dari doa, didikan, dan juga dukungan serta kasih sayang yang ibu dan bapak Anggi berikan, alhamdulillah hingga sampai saat ini Anggi bisa berada di Malaysia, bisa menghasilkan uang sendiri, dan alhamdulillah hampir setiap bulannya Anggi bisa bagi sedikit rezeki untuk bapak ibu. Di setiap bulannya juga bapak ibu selalu bagi foto atau video yang memperlihatkan bahwa bapak ibu bisa makan enak. Tidak hanya memetik daun pucuk ubi yang berada di dekat rumah, mengambil cili yang berada di kebun, namun bapak ibu juga bisa beli ayam atau ikan. Sebab bekerja ke Malaysia pada saat pagi. Sebab lah Mas Farhan. Maha besar dan maha agung ya Allah. Alhamdulillah.
Rabbi ufirli waliwalidayya 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 warhamhuma ya Allah warhamhuma ya Karim warhamhuma ya Rahim warhamhuma ya Rabbal Alamin kama rabbayani shaghira. Ya Allah, jagalah selalu bapak saya Mas Bambang. Sempatlah mendengar cerita ini para sahabat. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman, video yang sudah kita simak susahnya mencari pekerjaan di tempat negara kita sendiri yang dulu ingin menciptakan lapangan pekerjaan 19 juta lapangan pekerjaan untuk anak-anak muda di Indonesia, dan sekarang faktanya tak ada para sahabat. Dan setelah banyak dari anak-anak muda daripada Indonesia yang lelaki dan termasuk Mas Farhan sendiri yang bekerja dekat Malaysia banyak berterima kasih kepada Malaysia telah memberikan tumpangan untuk mencari rezeki macam itu para sahabat. Dan juga ada juga wanita dan juga akak-akak yang datang daripada Indonesia. Mereka itu sampai mengatakan dulu Mas Farhan pula, dulu saya dekat Indonesia kadang-kadang sahajalah boleh makan ayam dan telur dan Maggi macam itu. Itu pun bukan bapa emak kita tak mampu nak beli barang benda tersebut, nak belikan ayam setiap hari, karena dengan faktor ekonomi yang setiap hari kita kalau beli makan ayam dan juga telur yang enak-enak, kita pekerjaannya juga tani itu penghasilannya pun tak tentu macam itu para sahabat, ataupun kita juga buruh kasar macam itu. Dan juga ketika datang ke Malaysia, kita ayam dan juga telur dan juga Maggi kita boleh menikmati setiap hari para sahabat. Bahkan rasa syukur alhamdulillah ini yang kita rasakan dekat rasa nikmat yang Allah berikan ini para sahabat, kita tak ada henti-hentinya mengucapkan rasa syukur alhamdulillah yang dulunya kita tak pernah makan enak sesedap ini dekat Indonesia. Setelah bekerja dekat Malaysia, kita boleh cari uang sendiri, bekerja dengan elok-elok, dapat uang, kita boleh apa yang kita nak itu boleh beli para sahabat. Dan juga termasuk ayam dan juga Maggi, telur itu setiap hari kita boleh mencicipi macam itu para sahabat. Bahkan ketika kita menceritakan keluh kesah kita, memang cerita tentang kehidupan kita sendiri, banyak netizen Konoha yang mengiranya kita memburuk-burukkan negara kita sendiri. Padahal ini alur cerita orang itu berbeza, ada alur cerita masing-masing macam itu para sahabat. Kebanyakan orang yang datang dekat Malaysia ini bukan orang yang senang dekat kampung halaman, bukan orang yang kaya dekat kampung halaman. Mereka datang ke Malaysia ini memang datang niatnya untuk mencari rezeki, untuk mencari uang lebih, untuk mencukupi keluarga di kampung halaman, dan juga ada yang ada untuk membiayai pendidikan anak dekat kampung halaman. Bermacam-macam tujuan para sahabat. Tetapi Mas Farhan minta satu sahaja, jangan masuk secara ilegal, jangan masuk secara haram. Apabila ada kasus tentang yang dulu-dulu yang lewat lalu belakang sampai terjadi yang tidak diinginkan, malah Malaysia yang disalahkan. Jadi harap-haraplah para sahabat paham diri, sedar diri, masuk ke negara orang harus mengikuti undang-undang prosedur yang ada. Orang Malaysia itu baik-baik, orang Malaysia itu welcome kepada pekerja daripada Indonesia yang datang memang secara baik-baik, datang secara halal macam itu para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap, mohon minta maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.